وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dalam satu majelis. Untuk sore hari ini kami akan membahas tentang siapa di antara manusia yang menjadi pilihan Allah, yang menjadi kekasih Allah di antara banyak manusia yang tidak dipilih. Berkenaan dengan hal itu, mari kita buka sejarah ketika saat iblis disuruh Allah untuk mentaati apa yang jadi perintah Allah. Ini sudah tertuang, kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 36 sampai 41. Itu sejarah mengapa iblis menentang ajaran Allah, menentang perintah Allah ketika saat Allah memerintahkan terhadap iblis untuk bersujud mentaati dari ajaran Allah. Bahasa syariat, Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam setelah Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang disebut manusia. Sangat mendasar alasan mengapa iblis tidak mau sujud atas perintah Allah terhadap Adam. Hanya satu, yaitu Adam diciptakan dari tanah liat yang hitam, sedangkan iblis diciptakan dari api. Dia merasa mulia, dia merasa baik, dengan begitu dia tidak mau. Bapak Ibu, di antara banyak manusia, di antara manusia kita itu ada yang hatinya merasa baik daripada orang lain. Itu semuanya semata-mata di dalam diri kita belum terjinakkan yang namanya sifat basariah. Ini berkenaan dengan ego, berkenaan dengan keakuan hamba. Apa yang bisa kita ambil dari sebuah pelajaran ceritanya iblis sampai dikeluarkan Allah dari surga ke dunia? Bapak Ibu, di antara kita banyak manusia, ada yang dipilih, ada yang tidak. Alasan yang dipilih hanya satu, karena di antara manusia yang dipilih itu karena mereka sami'na wa ata'na. Mereka mengikuti ajaran-ajaran Allah. Ajaran Allah. Hati senantiasa untuk menghadapkan diri terhadap ajaran-ajaran dinul haq. Bapak Ibu,
Kita baca dulu surat Al-Hijr ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Setelah dia menentang ajaran Allah dan Allah mengusir, iblis berkata, "Ya Tuhanku, aku minta beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah minta penangguhan, tidak yaumil ma'lum, maksudnya adalah hari, dan itu diiyakan oleh Allah." Itu yang pertama. Untuk yang kedua, dalam dalam ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis mengatakan dan minta permintaan pada Allah yang isinya adalah akan menyesatkan umat manusia, anak putu Adam, dengan cara mereka menjadikan perkara-perkara syahwat dunia dianggap baik, perkara-perkara menjauhkan hatinya dari Allah dianggap baik. Bapak Ibu, dua hal yang diminta oleh iblis dan Allah pun akan mengiyakan. Di antara kita manusia, ya, banyak yang lari dari ajaran dinul haq, ajaran yang membimbing hati untuk kembali kepada Allah. Manakala ajaran itu didatangkan qad tabayyana rusdu minal ghoi, mereka lari menjauhkannya. Bapak Ibu, golongan mereka inilah golongan yang dimaksud oleh iblis akan dipaesi, akan ditipu dengan kesenangan duniawiyah. Tetapi di antara golongan tersebut, illa ibadaka min umul mukhlasin, hanya satu yang tidak bisa mereka sesatkan, yaitu kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Siapakah yang dimaksud hamba yang terpilih? Ini yang perlu kami jelaskan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tadi konteksnya iblis ketika saat diusir Allah dari surga, itu hanya alasannya karena mereka tidak mengikuti ajaran Allah. Berarti hati yang mengingkari, yang tidak mau mengikuti ajaran Allah. Mana ajaran Allah? Qad tabayyana rusdu minal ghoi, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yaitu ajaran yang menjadikan hati ini terbebaskan dari belenggu-belenggu duniawiyah.
Ajaran tersebut yang sering kami sebut sebagai ajaran hukum hakikiyah, hukum hakikat menuju makrifat Allah. Ajaran yang menjadikan mata hati buta dari Allah menjadi terang benderang. Ajaran yang membebaskan mata hati kebutaan dari Allah menuju terang benderang. Inilah ajaran tauhid. Mereka tolak. Tetapi di antara mereka yang tidak bisa disesatkan oleh iblis adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang terpilih. Hamba yang terpilih adalah lawan kata hamba yang sami'na wa asoina. Kalau tadi golongan yang tersesatkan Allah adalah sami'na wa asoina, mereka lari dari ajaran Allah, berarti sami'na wa atokna. Hamba yang selalu mengikuti ajaran Allah. Inilah hamba yang dipilih. Bapak Ibu, ajaran Allah yang disampaikan oleh baginda Rasul, yang disampaikan oleh utusan-utusannya, yang di dalam mempunyai satu kata kunci, hati lari dari selain Allah dan hati menuju pada Allah. Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Itulah mereka yang disebut hamba yang dipilih. Dan merekalah yang dikatakan di dalam surah Al-Hijr pada ayat yang ke-40, ya. Dikatakan qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, hamba yang dipilih adalah hamba yang berjalan di atas jalan yang lurus menuju kepadaku. Berarti mukhlasin adalah hati yang senantiasa berjalan di atas jalan Allah, jalan yang lurus menuju Allah. Dialah hati yang selalu mengamalkan ajaran dinut tauhid di setiap aktivitas apapun. Dan dialah yang kami maksud hatinya selalu berzikir menetapkan keallahannya. Itulah jalan yang lurus, jalan di mana hati tidak tolah-toleh, tengak-tengok terhadap syahwatud dunia. Berarti mukhlasin ini adalah hati yang senantiasa makrifat pada Allah. Hati yang selalu melihat bahwasanya semua itu peran Allah. Ini mukhlasin. Inilah yang dipilih. Siapakah hati yang selalu makrifat pada Allah? Itulah yang kami sebut sebagai ahli syuhud. Ahli hati senantiasa berzikir pada Allah. Dengan mereka berzikir itulah hatinya akan tampak dan nyata atas Allahnya. Gambarannya begini. Ketika dihadapkan situasi, kondisi, aktivitas apapun, hati beliau-beliau ini
tidak melihat makhluknya yang berupa sikon, tidak melihat makhluknya yang berupa aktivitas, tetapi hati senantiasa melihat dan bertemu terhadap yang sebenarnya berperan. Siapa Allah? Itulah hidup. Hatinya selalu klik di situ. Ini yang dimaksud dalam ayat illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Inilah yang dimaksud hamba yang dipilih. Lah, ada beberapa tahapan proses menjadi hamba yang dipilih. Dulu sudah kami jelaskan. Mereka pertama harus menerima datangnya atau kedatangannya guru akhirat. Hatinya harus menerima atas datangnya guru akhirat. Yaitu guru yang hanya mengajarkan tentang bagaimana hati bisa meninggalkan selain Allah dan yakfur bitaghut wa yu'min billah. Bukan guru yang mengajarkan bagaimana cara ekonominya bagus, cara menjadi orang yang dipandang orang baik, cara bagaimana menjadi orang yang dihormati orang lain, bukan itu. Guru akhirat adalah guru yang hanya mengajarkan bagaimana hatimu bisa meninggalkan selain Allah dan menuju pada Allah. Ini guru akhirat. Makanya jangan tanya terhadap guru akhirat bagaimana solusinya hutang saya cepat selesai. Jangan. Jangan tanya guru akhirat itu tentang masalah bagaimana saya dapat kerjaan, dapat jodoh, jangan. Karena guru akhirat itu hanya ditugasi untuk mendidik hati untuk meninggalkan kesenangan dunia. Menuju pada Allah, walaupun di tengah-tengah secara jasad ini campur dengan kesenangan dunia. Loh, kalau hati ini sudah menerima kedatangan guru akhirat Bapak Ibu, maka di situ kita akan diajarkan ajaran Allah. Ajaran Allah yang kami maksud tadi. Itulah ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan Allah. Untuk bisa mengesahkan Allah secara otomatis hatimu harus meninggalkan kesenangan-kesenangan terhadap duniawiyah. Loh, kalau ilmu ini sudah kita terima, maka langkah selanjutnya kita harus yujahidun sahu. Kita harus mengamalkan maksud daripada ilmu tersebut yang kami sebut sebagai uzlah. Bapak Ibu, ini kalau terus menerus kita lakukan di setiap saat dan waktu, tidak mengangkat putus asa walaupun kita jungkir balik, walaupun kita kadang klik pada Allah, kadang klik pada selain Allah. Udahlah, ini memang proses. Kita tidak ada kata putus asa, sekalipun secara fisik kita banyak persoalan-persoalan tentang urusan duniawiyah yang belum diselesaikan. Contoh banyak utang, contoh ekonomi terpuruk,
dan lain sebagainya. Dan itu juga tidak menjadikan satu alasan hati ini untuk tidak terus merajut menemui dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah proses-proses hamba nanti dikatakan mukhlasin, hamba yang dipilih. Dikatakan siapa sih hamba yang mukhlasin, hamba yang dipilih? Yaitu hamba yang selalu hatinya berjalan di atas jalan yang lurus untuk menuju terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak menuju terhadap kesenangan hawa nafsu. Jelas Pak ya? Ini surat Al-Hijr ayat 36 sampai 40 kalau enggak salah. Yang memang di situ menceritakan tentang perjalanan iblis ketika saat menentang perintah Allah, menentang ajaran Allah. Oleh karena di dalam diri iblis ada sifat takabur, maka disitulah dia akan menentang atas kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya inilah jadinya kita manusia, ya. Akan selalu tidak akan pernah selamat dari penyesatan nafsu atau iblis kecuali ya, berarti hanya satu yang tidak bisa. Siapa? Mukhlasin. Dialah orang yang dipilih. Siapa orang yang dipilih? Ialah mereka yang bertakwa pada Allah secara hakikat, adalah memegang ilmu, amal, dan istiqomah. Dengan takwa itulah hatinya akan selalu bisa berjalan di atas jalan yang lurus, jalan menuju pada Tuhannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lewat kesempatan dan masa zaman yang seperti ini, lewat ayat dan firman Allah tersebut, saya mengingatkan terhadap umat manusia. Sudahlah, sudahi semua persoalan hatimu tentang duniawiyah. Lepaskan semuanya jabatan-jabatan menuju satu kesuksesan, dan itu suatu dunia. Sekali lagi, sudahi pertentangan. Kembali kepada Allah. Ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertobat. Jadi terhadap siapapun, baik terhadap umat manusia di negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia, sudahlah. Popularitas kita royoan tentang kehormatan. Royoan itu bahasa Indonesianya apa? Rebutan, ya. Kita rebutan tentang masalah selain daripada Allah. Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah semuanya. Kembali hatimu pada Allah. Manakala peringatan ini tidak lekas kau camkan dalam hatimu, tidak kau laksanakan, aku tidak tahu semuanya akan jadi apa. Yang jelas Allah lewat ayat memperingatkan, lewat ayat-ayat firman-firmannya. Bila mana hati kita masih bersikukuh mengingkari atas ajaran Allah, pasti Allah akan membinasakan. Pasti Allah akan memberikan satu azab
Inna fi dzalika laayatal liqaumi yatafakkarun. Allah pasti akan memberikan satu peringatan yang bentuk azab. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu, lewat mimbar yang sangat sederhana ini, sudahilah, udahlah, lepaskan semuanya yang kita lakukan yang bersifatkan zalim pada Allah. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk bertaubat. Sebab kita tidak ada jaminan besok akan menghirup udara kembali. Mumpung waktu dan pintu masih terbuka. Aku yakin siapapun kita, walaupun latar belakang kita, hati kita itu adalah menjadi golongan yang zalim, manakala sadar diri dan bertobat pada Allah, yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapus semua kesalahan hati kita pada Allah yang berbentuk selalu menghambakan diri terhadap kesalahan hawa nafsu. Allah pasti akan menghapus semua kesalahan itu. Wa yaghfir dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang sadar atau yang tidak sadar, yang mau atau tidak mau bertobat, yang berlaku taat dan yang berlaku zalim pada Allah, semuanya akan mati. Tinggal nunggu jadwal waktunya. Pasti kita akan dipaksa untuk dilakukan terhadap Al-Khaliq, dan disitulah nanti kita akan getun, kita akan menyesal, dan penyesalan itu sudah tidak ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, apa sih untungnya kita itu berlaku zalim? Toh kita juga akan mati. Memang kalau kita bicara secara fisik, secara zahir, seakan-akan kita akan hidup terus. Tetapi apakah kita tidak mau menengok apa yang telah difirmankan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya hanya bisa memberikan penjelasan saja. Urusan kita mau atau tidak meninggalkan apa yang mestinya harus kita tinggalkan, itu keputusan pada diri Anda sendiri. Tapi yang jelas Allah berkata bahwasanya kita manusia, setiap jiwa akan mati. Satu, umur kita berapa? Terus tinggal berapa? Sudahkah kau persiapkan untuk menghadapi zaman yang akan datang? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, lewat mimbar yang sederhana ini, saya mengharapkan terhadap elit siapapun, ya, yang menjadikan suasana hati yang tidak kondusif, sudahi. Mari kita sama-sama untuk kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran dinul haq, ajaran yang hati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yakin manakala kita mau
sama-sama kembali kepada Allah. Aku yakin Allah akan memberikan satu kedamaian dalam setiap diri umat manusia. Aku yakin Allah tidak akan mendatangkan azabnya berupa apapun. Ini kalau kita memang betul-betul berpikir dengan hati yang bersih bahwasanya kita akan mati. Kita akan tinggalkan semuanya. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita bangga-banggakan, apa yang kita hormati. Ternyata kalau waktu itu datang, tidak ada manfaat gunanya. Siapakah yang merugi? Ingat, nanti ada satu masa di mana kita sebagai manusia ketika dunia itu masuk dalam golongan ahli hijab, masuk dalam golongan yang disesatkan oleh iblis, itu akan berkata kepada Allah dan menuntut iblis untuk bertanggung jawab. Iblis pun juga begitu menolak atas tuntutannya. Disitulah nanti akan Allah jawab bahwasanya, bukankah ketika saat di dunia kau sering aku peringatkan lewat utusanku. Nah, disitulah nanti kita tidak akan bisa menuntut siapa-siapa. Ini zaman sudah tambah lama kita rasakan zaman semakin tidak baik. Artinya banyak manusia yang jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lewat kesempatan ini sekali lagi kami sampaikan, tinggalkan hatimu dari urusan dunia. Kembalilah kepada Allah Al-Haq. Dengan begitu kau akan mendapatkan satu kedamaian. Hatimu akan mendapatkan satu ketentraman. Walaupun di tengah-tengah kita menghadapi kondisi yang serba sulit. Di mana kita dihadapkan persoalan bangsa dan negara yang sampai sekarang belum kunjung selesai. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, hadzanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.